Selamat datang menyaksikan kepada Bupati dan Wakil Bupati Kutai Utara. Kami persilakan untuk menuju tempat yang telah disediakan. Perbaikan yang baru. Hah? Yang mana? Yang ini? Bisa dulu. Yang ini? Iya, yang terbaru itu. Kepada Bapak Ibu dan teman sekalian, mohon saya infonya untuk dilancarnya upacara sebentar, karena sesaat lagi acara akan kita laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Kutai Utara bersama Wakil Bupati Kutai Utara yang kami hormati, Ketua DPRD Kabupaten Kutai Utara yang kami hormati, Forkopimda, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili, yang kami hormati, para asisten, pejabat hadir, Kepala PD dan pimpinan vertikal, yang kami hormati para kepala desa se-Kabupaten Kutai Utara dan hadirin tamu undangan berbahagia. Acara pengukuhan dan penyerahan SK Bupati Kutai Utara tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa di Kabupaten Kutai Utara Rabu 3 Juli tahun 2024 dimulai diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Pembacaan Surat Keputusan Bupati Buton Utara nomor 228 tahun 2024 kepada Ibu Saryani SE disilakan. Bupati Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Keputusan Bupati Buton Utara nomor 228 tahun 2024 tentang perpanjangan masa jabatan 38 kepala desa periode 2022-2028 di Kabupaten Buton Utara. Bupati Buton Utara menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan satu, keputusan Bupati Buton Utara nomor 290 tahun 2022 tentang pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa masa jabatan tahun 2022-2028. Dua, surat pernyataan bersedia diperpanjang masa jabatan sebagai kepala desa selama 2 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memutuskan menetapkan keputusan Bupati tentang perpanjangan masa jabatan 38 kepala desa periode 2022-2028 di Kabupaten Buton Utara. Ke-1, memperpanjang masa jabatan 38 kepala desa periode 2022-2028 di Kabupaten Buton Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini. Kedua, perpanjangan masa jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud di tum ke-1 untuk masa jabatan 2 tahun terhitung mulai tanggal 26 Juli 2028 sampai dengan 26 Juli 2030. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan Bupati ini, akan dilakukan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya ditetapkan di bulan pada tanggal 11 Juni 2024. Bupati Buton Utara Muhammad Ridwan Zakaria. Lampiran Keputusan Bupati Buton Utara nomor 228 tahun 2024 tentang perpanjangan masa jabatan 38 kepala desa periode 2022-2028 di Kabupaten Buton Utara. Daftar nama kepala desa masa jabatan periode 2022-2030. Kecamatan Kulisusun. Desa Romo atas nama Deli Kadacua Batimin AMK Langke Juliana SPD. Banu Jaya Saharun Wasalabose Rahim Yesa Lemoya Abdul Nasir Malalanda Samudi Lantagi Ramsi Saleh Kulisusu Barat Tampala Jaya Muhammad Raja Septian Pratama SE Karya Mulia Rajo Labulanda Parman Lambale Dharma S Lauki Ismail SPDI Marga Karya Zulkarnain Mekar Jaya Laude Safirudin Kulisusu Utara PBAWA Zundri SPD Bira Laawe Wawonga Jaya Nahasa Labedete Jaldia SC Ridere Hendrianto AM APD Wambole Butkan Hudat SIP Bone Gunung Sari Nur Izati Boboruno Laude Muhammad Iski SIP Tato Muli Ahmad Gamsir Esos Rampe Gola Safirudin Ngapa Suparjo SH Damai Laporona Ekis Hidayat SPI Kamboa Bente Baharudin Balwara Laude Karma Bubu Bala Patono Bubu Herwala Wakoruka Utara Labuko Lahidama AMD Wamura Baharudin SPDI Labajaya Gaslan Sumampedo Lakamera Lasiwa Alfalesa Laea Laruni Oe Kapala Laude Jasman Bupati Buton Utara Muhammad Ridwan Zakaria. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya persiapan pengukuhan kepada saksi disilakan di tempat yang telah ditentukan. Kepada Bupati Buton Utara dimohon untuk mengambil tempat dan hadirin dimohon berdiri.
Selanjutnya kata pengakuan oleh Bupati Bogor Utara kepada Bapak Dr. Muhammad Ridwan Zakaria. Disilakan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hari ini, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024, saya Ridwan Zakaria selaku Bupati Bogor Utara dengan resmi mengumumkan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa Kabupaten Bogor Utara yang telah dibacakan dan hadir sesuai dengan nama dan kedudukannya sebagaimana tercantum dalam surat keputusan Bupati Bogor Utara nomor 208 tahun 2004 tanggal 11 Juni tahun 2024. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan di atas pundak saudara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi dan melindungi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya penandatanganan berita acara perpanjangan masa jabatan Kepala Desa sekaligus penyerahan SK Bupati secara simbolis kepada perwakilan Kepala Desa yang ditunjuk. Kami persilakan berdiri tetap. Dari Kecamatan Kulisusu, Bapak Badini AMK, disilakan untuk bertanda tangan. Selanjutnya dari Desa Kecamatan Kulisusu, Bapak Darma S, kami silakan. Selanjutnya Desa Perwakilan dari Kecamatan Kulisusu Utara, Ibu Zundri SPD, kami silakan untuk bertanda tangan. Selanjutnya perwakilan dari Kecamatan Bonegulu, Bapak Etis Hidayat SPD, kami silakan untuk bertanda tangan. Selanjutnya dari Desa Kecamatan Kambola, Bapak Lekana, kami silakan untuk bertanda tangan. Selanjutnya perwakilan desa dari Kecamatan Makorumpa Utara, Bapak Albar Esa, kami silakan untuk bertanda tangan. Selanjutnya kepada para saksi silakan untuk menuju tempat untuk bertanda tangan. Pada Ibu Sinari SPD, silakan. Selanjutnya kepada Bapak Muhammad Amaluddin Moham SS MSI, silakan. Dan selanjutnya kepada Bupati Bogor Utara dan Muhammad, silakan untuk bertanda tangan. Terima kasih Bapak, kami persilakan kepada Bupati Bogor Utara untuk penyerahan SK. Kami mulai dari Kecamatan Kulisusu, Bapak Badini AMK. Selanjutnya Bapak Darma S, perwakilan dari Desa Kecamatan Kulisusu Barat, kami silakan. Selanjutnya Ibu Zundri SPD dari Desa Kecamatan Kulisusu Utara. Selanjutnya dari Kecamatan Bonegulu,
Selanjutnya dari Desa Perwakilan Kecamatan Kampung, kami silakan. Selanjutnya perwakilan dari Desa Wakalumba Utara, kami silakan. Sudah bersimpang. Oke, terima kasih kepada Bupati Putra Utara, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan kepada para kepala desa dan juga para saksi, kami persilakan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya sambutan Bupati Bogor Utara kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan Zakaria MSI dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Bupati Putra Utara, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPR Kabupaten Putra Utara pada hari ini. Yang kami hormati rekan-rekan Kopinda yang mewakili Pak Dadi dan mewakili Pak Kapolres. Yang kami hormati para sekretaris daerah, para asisten, para staf ahli, dan seluruh kepala pajak pada pagi hari ini. Para kepala OPD Lingkup Kabupaten Putra Utara, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administratif, pejabat vertikal, dan pengawal lingkup pemerintah Kabupaten Putra Utara, yang saya hormati para camat di Kabupaten Putra Utara pada pagi hari ini, para kepala desa yang dibukukan dalam perpanjangan masa jabatan, rekan kami media, pers, hadirin dan seluruh undangan yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, mari kita menyatakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat di tempat ini. Pada kesempatan ini saya atas nama pemerintah Kabupaten Putra Utara mengucapkan selamat pada seluruh desa yang telah dikukuhkan serta terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada para pejabat kepala desa dan telah melaksanakan tugas dengan baik sehingga penyelenggaraan pemerintah desa dapat berjalan sesuai yang kita harapkan bersama. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan ketentuan pada pasal 39 ayat 1 dan pasal 118 huruf E Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang desa sudah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 26 April tahun 2004, disebutkan bahwa masa jabatan kepala desa yang sebelumnya 6 tahun menjadi 8 tahun, sehingga perlu dilakukan perpanjangan masa jabatan kepala desa 2 tahun dengan syarat yang bersangkutan bersedia diperpanjang masa jabatannya sebagai kepala desa dan tidak sedang dalam kasus proses hukum. Perpanjangan masa jabatan ini
harus dimaknai sebagai kesempatan untuk memperbaiki keadaan perubahan yang lebih baik. Isilah kesempatan 2 tahun ke depan dengan sebaik-baiknya dalam melayani kepentingan masyarakat yang ada di wilayah desa masing-masing, dengan program-program yang tentunya sejalan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, serta berharap para kepala desa yang mendapatkan perpanjangan masa jabatan 2 tahun ini dapat bekerja dan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab sesuai dengan tupoksi saudara dalam memenuhi tuntutan serta harapan masyarakat desa. Saya mengajak para kepala desa untuk bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, camat, dan instansi terkait dalam melaksanakan program-program pembangunan desa, serta senantiasa mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Jadilah pemimpin yang dekat dengan masyarakat, berkomunikasi dengan baik dan selalu siap membantu menyelesaikan permasalahan Israel desa. Mari bersama-sama kita bersinergi untuk mencapai kemajuan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Sumatera Utara yang maju. Hadirin yang saya hormati, pengukuhan ini dilakukan dengan orientasi pembangunan yang berjenjang dan selaras, dan pemerintahan daerah, pemerintah desa. Kepala desa adalah bagian dari pemerintah daerah yang berhak mengangkat dan memberhentikan, yaitu bupati. Pembangunan dilakukan oleh pemerintah daerah harus menjadi acuan pembangunan dilakukan oleh pemerintah desa. Seluruh perencanaan dan penganggaran harus sinkron dan sinergi dengan kabupaten. Oleh karena itu, saya tekankan perencanaan pembangunan pada tingkat desa agar direview dengan baik dan harus mengacu kepada RPJPD, RKPD Kabupaten Sumatera Utara. Saya menghimbau kepada seluruh kepala desa untuk sama-sama menjaga marwah Kabupaten Sumatera Utara dengan etika yang baik, karena kita sama-sama ingin menjaga pemerintah daerah ini tetap berwibawa. Pada kesempatan ini saya meminta perhatian saudara kepala desa atas beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, perpanjangan masa jabatan ini harus ditindaklanjuti sesegera mungkin dengan menyusun kembali rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu dari 6 tahun menjadi 8 tahun, yaitu dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2030. Sehingga secara konkret poin perubahan yang dimaksudkan adalah rencana pembangunan untuk 2 tahun ke depan yang belum tertuang di dalam RPJMDes harus ditetapkan dulu peraturan desa tentang RPJMDes perubahan. Kedua, setiap pelaksanaan tugas dan program pembangunan harus merujuk pada ketentuan yang berlaku. Saya meminta agar kepala desa dapat mensinkronkan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan di desa agar sesuai dengan program prioritas pemerintah Kabupaten Sumatera Utara dan sinkron pula dengan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lakukan sinkronisasi pelaksanaan tugas dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim dan penurunan angka stunting serta persiapan data desa presisi. Ketiga, penyusunan program pembangunan desa harus direncanakan dengan matang. Optimalkan penggunaan dana desa dengan baik, dibahas dengan baik melalui musyawarah desa. Gunakan anggaran pemerintah desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
manusia. Keempat, memperkuat kemitraan dengan anggota Badan Perpusatan Desa. Saya berharap antara kepala desa dan anggota Badan Perpusatan Desa terjadi hubungan kerja sama yang baik serta mampu berinovasi untuk pembangunan desa. Kelima, meningkatkan kualitas sumber daya kepala desa dan perangkat desa serta peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa seperti RT, RW, BKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna serta lembaga adat desa dan masyarakat umum adat, masyarakat hukum adat. Terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat desa. Selain itu, berkonsultasi pula dengan camat apabila terdapat permasalahan di desa ataupun hal-hal yang harus memerlukan petunjuk lebih lanjut. Untuk itu, pada tahun 2004 ini kita mengadakan pemilihan umum kepala daerah. Oleh karena itu, saya berharap agar saudara-saudara selaku pimpinan tertinggi di tingkat desa untuk menciptakan suasana yang kondusif. Hadirin yang terhormat, pesan saya sebelum mengakhiri sambutan ini, dengan adanya tambahan masa jabatan ini, jangan terlalu euforia. Tambahan masa jabatan ini harus diikuti dengan tambahan pelayanan yang lebih baik dan lebih berkualitas kepada masyarakat. Saya ingin Anda ingin berwibawa di tengah-tengah masyarakat. Para kepala desa harus dapat memberikan pelayanan secara objektif dan adil tanpa membedakan satu dengan yang lain, sehingga kepuasan dan kepercayaan masyarakat dapat meningkat dari waktu ke waktu. Hindari kesalahan sekecil apapun dalam pengelolaan keuangan dengan etika pengelolaan pemerintahan yang baik, dengan transparansi dan akuntabilitas. Para desa harus benar-benar menggunakan keuangan yang sesuai skala prioritas, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keberlangsungan roda pemerintahan desa harus bebas dari unsur kepentingan dan tekanan organisasi non pemerintah kepada non pemerintah. Kepala desa itu adalah fungsi pemerintah. Tugasnya itu menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, tingkat desa, organisasi yang seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya ingin mengatakan beberapa hal, terutama yang berkaitan dengan masalah faktor-faktor yang terkait jabatan pembangunan atau penyelenggaraan pemerintahan di pedesaan. Penambahan masa jabatan atau perpanjangan jabatan ini suatu anugerah yang luar biasa kepada saudara semua. Tapi saya ingatkan, apabila sudah dimanfaatkan sebaik-baiknya, perpanjangan masa jabatan ini adalah malapetaka buat saudara semua. Dari tahun ke tahun kita menyaksikan hampir ada kepala desa yang terkait dan tersandung yang bermasalah dengan pemerintahan, terutama menyangkut masalah keuangan. Kita berhati-hati dengan anggaran yang kita dapat dari itu adalah uang negara, uang rakyat, pajak dari rakyat yang diberikan kepercayaan pada kita untuk mengolah untuk kepentingan dan bermanfaat untuk masyarakat. Untuk itu, hati-hati kepada desa dalam proses pengelolaan keuangan. Saudara harus bisa berinisiatif sendiri untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan. Jangan tinggal diam. Saya katakan dengan jabatan ini saudara menjadi penguasa tunggal di desa. Jangan seperti itu. Rajin-rajinlah untuk kantor. Karena saya sering lewat jam 10, jam 11 itu ada partai di kantor.
Ada. Saya lewat. Kalau dari apa saya lewat Kabowa, apa saya lewat Labuan, banyak yang terjadi seperti itu. Malas tetap. Tapi ketika ada urusan keuangan, itu yang paling penting. Bahkan ketika awal bulan, saya tahu persis banyak kepada yang berpikiran kita. Hati-hati, saya akan monitor dengan sebaik-baiknya tentang penyelenggaraan penggunaan keuangan di desa kita. Dipilih yang baik bendahara, karena dia kunci daripada suksesnya manajemen keuangan di dalam masyarakat. Jangan jadikan istri saudara bendahara. Banyak kepala desa jadi istri bendahara. Hati-hati. Sekarang pengawasan bertapis, badan inspektorat, BPKP, BPK, bahkan KPK itu turun ke daerah. Hati-hati. Kita tidak tahu persis hari ini tidak menutup kemungkinan ada KPK di utara ini. Saya sendiri tinggal 6 bulan menjalankan tugas sebagai kepala daerah. Tentunya saya pernah mewakili dan selalu mengisi, selalu mengingatkan. Kira-kira jika masalah apa yang kita butuh selesaikan, tapi yang pasti masalah keuangan saya sangat perhatian. Masalah proyek saya sangat perhatian. Tidak semudah itu ya, untuk menjadikan orang proyek itu, untuk mengerjakan orang proyek, orang-orang dekat kita, saudara kita, bahkan mungkin anak kita. Kita ada proyek pegang kita sekolah besar. Ingat pada data ingat yang berhak mengangkat ya, dan mencabut jabatan seorang kepala daerah itu undang-undang. Tapi alhamdulillah ya, selama saya sudah 2 periode di utara ini belum ada kepala desa yang menjadi korban karena saya harus turunkan dari tahta kekuasaan saya kepala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saudara-saudara sebagai korban yang tangan daripada seluruh masyarakat selalu senantiasa berkoordinasi dengan camat, Pak Camat, tolong diarahkan kepala desa. Kalau kepala desa tidak puas ya, silakan sampaikan kira-kira persoalan apa, masalah apa yang perlu kita carikan solusi pada desa. Hari ini saya baca berita ada bencana yang terjadi di Kecamatan Kabuwa ya, di Pokok Bobolnya tanggul menyebabkan beberapa desa dan kelurahan tergenang air. Ya. Jadi mohon dari Badan Bencana Daerah supaya segera turun ke lapangan menginventaris kira-kira sarana-prasarana apa yang rusak dengan bobolnya tanggul ini dan beberapa rumah tangga atau masyarakat yang terkena dampak. Ya. Tidak perlu kita bantu segera mungkin. Jadi mari kita semua bersama camat. Ada camat kamu Pak? Ada? Tidak ada? Yang mana? Tempat kejadian banjir Pak. Oh begitu. Ya, kalau dia ada sih berarti dia salah. Itu sudah benar. Camat yang lain? Camat Sulawesi Utara? Ada? Camat tidak ada ya? Jadi camat-camat sudah hampir habis masa jabatannya. Jadi sudah malas-malas. Sekarang nggak berubah. Camat Sulawesi Barat? Ya. Camat Sulawesi? Ada. Terima kasih sekali semua. Saya kira demikian saya datang sampaikan pada partai berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan lagi kepada kita semua. Dan yang menyelenggara pemerintahan ini dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Dan akhirnya selamat menjalankan tugas. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menunjukkan jalan dan mengiringi langkah kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala perbuatan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, sebagai umat beragama, marilah kita memohon keberkahan untuk berdoa bersama. Semoga acara pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Aswad Budi Aswad SPD dengan menyiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Mohon izin saya memimpin doa ini dengan cara agama Islam dan bagi agama yang non-Muslim agar menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ya Allah ya rabbal alamin. Dengan segala asma kebesaran-Mu kami agungkan, segala puji kami sanjungkan, segala syukur kami aturkan pada saat yang berbahagia dan hikmat ini. Kami berhimpun dalam acara pengukuhan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa di Kabupaten Buton Utara. Seraya kami bermunajat dalam doa kepada dengan harapan berkah dan ridho-Mu Engkau curahkan dalam acara ini. Allahumma ya Allah ya Azizul Hakim, berikanlah kemampuan kepada kami semua untuk mengendalikan diri dan menaati seluruh peraturan yang berlaku. Anugerahkan kemampuan dan kepastian kepada saya bukan hari ini agar dapat melaksanakan amal ini yang baik untuk terus berkarya dan memajukan dan mensejahterakan masyarakat desanya. Ya Allah, kami sadar bahwa pengukuhan dalam jabatan ini adalah amanah titipan-Mu yang pada saatnya Engkau akan ambil kembali dan harus pertanggungjawabkan ke depan-Mu. Oleh karenanya kami berharap jadikan pengukuhan ini sebagai momentum bagi kami untuk menyadari bahwa jabatan diberikan bukan sekedar sebuah kepercayaan, tetapi harus dimaknai sebagai sebuah tanggung jawab dan amanah yang harus dilaksanakan dengan ikhlas dan firman. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, jadikanlah pengukuhan perpanjangan jabatan ini sebagai sumber ketenangan batin bagi kami dan sumber kebaikan serta menjadi ibadah sisi-Mu. Dan sebaliknya, jangan Kau jadikan jabatan ini membuat kami lalai dan lengah dari peringatan dan seruan-Mu. Kuatkan komitmen kami untuk mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan, dan berusaha untuk terus menegakkan kebenaran dan menjunjung tinggi keadilan. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah keamanan dan kedamaian dari kami Kabupaten Buton Utara. Lindunginya dari mara bahaya, bala dan bencana. Sinari hati kami dengan nur kasih-Mu, sehingga kami saling mencintai, senantiasa kebersamaan, terjauh dari konflik dan permusuhan yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kami. Demi terwujudnya Buton Utara yang baldatun, toibatun, warabun gohur, Buton Utara yang maju, adil dan sejahtera. Ya Allah, dengan sepenuh hati dan pengharapan, dalam segala kerendahan dan kelemahan, kami menghadap kepada-Mu. Kalau selama ini lebih banyak lalai kami dari ingat kami, lebih banyak keluhan kami dan syukur kami, lebih banyak marah kami dan sabar kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang bila tentu pijak ke atasnya, tidaklah akan tersesat untuk selamanya. Allahumma ya Allah, ya Ghafur Rahim, kebaikan-Mu turun setiap saat, sementara kesalahan kami naik di hampir setiap waktu. Oleh itu ya Allah, ampunilah dosa kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pemimpin bangsa dan negara kami. Sesungguhnya Engkaulah sebaik-baiknya tempat kami kembali. Akhirnya kabulkan doa dan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara pengukuhan dan penyerahan surat keputusan Bupati Butuh Utara tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa di Kabupaten Butuh Utara tahun 2024. Marilah kita tutup dengan baca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu, kami silakan untuk menikmati hidangan yang disediakan.